Halo adik-adik semua, apa kabar? Saya harapkan semuanya baik-baik ya, karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau sudah menyertai kami sehingga kami boleh kembali mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tolonglah kami supaya kami bisa bersuka cita dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi kita pujikan lagu I have decided to follow Jesus ya. I decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Nah, adik-adik, minggu-minggu ini kita sudah mendengarkan cerita orang-orang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan, yaitu Maria. Siapa lagi ya yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?
Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, dari cerita tadi kita melihat siapakah Yohanes itu, adik-adik. Yohanes adalah anak Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan. Gimana caranya mempersiapkan jalan buat Tuhan? Yaitu dia datang ke beberapa tempat ya, terutama ke Sungai Yordan. Dia berseru ya dengan suara nyaring, dengan keras ya, supaya orang-orang Yahudi itu mau bertobat ya, menyesali dosa-dosa mereka ya, dan meninggalkan dosa-dosa mereka ya. Nah, adik-adik, Yohanes memberitahu bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan memerlukan juru selamat ya. Dan mereka harus bertobat, yaitu menyesali, membenci, dan berpaling dari dosa mereka. Jadi bertobat itu apa, adik-adik? Menyesali, membenci, dan berpaling dari dosa-dosa itu. Berpaling itu artinya meninggalkan ya. Kalau kita menghadap kanan, kita jadi menghadap kiri ya. Bertolak belakang ya, adik-adik ya. Allah menyuruh kita bertobat. Dia juga memberi kekuatan untuk kita melakukannya ya. Untuk melakukan bertobat itu juga memerlukan pertolongan dari Roh Kudus ya. Oleh karena itu kita meminta Tuhan untuk mengubah hati kita ya, supaya kita bisa bertobat. Nah, adik-adik, kalau kita misalnya memukul teman kita atau memukul adik kita, saudara kita, kemudian kita minta maaf, kita memukul lagi, kita minta maaf lagi, kita memukul lagi, itu namanya bukan bertobat, adik-adik ya. Nah, bertobat itu tadi apa? Menyesali dosa-dosa kita, membenci dosa-dosa kita, dan meninggalkannya, tidak melakukan lagi, itu namanya bertobat ya. Nah, adik-adik, Dosa tadi sudah katakan, kita tidak bisa melakukannya sendiri ya. Kita meminta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus ya. Gimana caranya minta pertolongan? Dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh menyesali dosa kita, meminta Tuhan untuk mengubah hati dan perbuatan kita ya. Sehingga kita mampu untuk menyesali, membenci, dan berpaling dari dosa-dosa kita ya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya di dalam Lukas 3 ayat 3b ya. Kita buka bersama-sama ya. Lukas 3 ayat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu ya. Tuhan meminta kita bertobat dan nanti kalau sudah besar kita bisa dibaptis sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Gimana tadi caranya bertobat? Menyesali, membenci, dan berpaling dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan ya, sambil kita memujikan lagu Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Nah, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Kita akan mengakhiri kebaktian online kita pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberi kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu dan sudah memberikan persembahan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu untuk melakukan firman-Mu dengan bertobat ya Tuhan dari dosa-dosa kami. Tolonglah kami, mampukan kami yang masih kecil ini. Dan pakailah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di Sekolah Minggu GKT Sidoarjo. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tetap semangat mengikuti ibadah online Sekolah Minggu dan tetap menjaga kesehatan.